Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdurrahman Ervan, Aldi Fansyah, Muhammad Zaini, dan Muhammad Fatullah akan membacakan dan menerjemahkan kitab Bidayatul Mujtahid halaman 944 sampai halaman 946 mengenai hukum menikahkan selain ayah. Untuk bagian yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Abdurrahman Ervan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula. Hal yuzawwijus saghirata khairul abi? Fa amma hal yuzawwijus saghirata khairul abi am la? Faqala Syafi'i yuzawwijuhal jaddu abul abi wal abu faqat. Faqala Malik la yuzawwijuha illa al abu faqat. Au man ja'ala al abu lahu zalika iza ayyana az-zawja illa ayyukhafa 'alaiha ad-day'ata wal fasad. Waqala Abu Hanifah yuzawwijus saghirata kullu man lahu 'alaiha wilayatun min abin wa qaribin wa ghairi zalik walahal khiyaru iza balagat. Wa sababu ikhtilafihim mu'aradatul umumi lil qiyas wa dzalika an qawluhu 'alaihi salatu wassalam wal bikru tusta'maru wa iznuha sumatuha yaqtadil umuma fi kulli bikrin illa zatal abi allati khassahal ijma' illa al-khilaf allazi zakarnahu. Kemudian terjemahnya, persoalan atau masalah pertama, apakah selain bapak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil? Jadi bolehkah selain bapak menikahkan anak perempuan yang masih kecil ataukah tidak boleh? Imam Syafi'i berpendapat hanya seorang kakek, yaitu bapaknya bapak dan bapaknya saja yang boleh menikahkannya. Imam Malik berpendapat tidak boleh menikahkan kecuali bapaknya saja atau orang yang telah diberikan tugas oleh bapaknya untuk melakukan hal tersebut apabila suami telah ditentukan, kecuali jika anak perempuannya itu dikhawatirkan terlantar atau sia-sia dan terjadi kerusakan. Imam Abu Hanifah berpendapat anak perempuan yang masih kecil itu boleh dinikahkan oleh semua orang yang memiliki kekuasaan atau hak perwalian atas dirinya, misalnya seperti bapak, kerabat, dan yang lainnya. Dan anak perempuan tadi boleh memilih apabila dia telah dewasa. Dan yang menyebabkan perbedaan pendapat adanya kontradiksi keumuman dalil dengan qiyas, yaitu sabda Nabi SAW, dan seorang gadis diminta pendapat dan izinnya ialah dengan diamnya. Ini menunjukkan keumuman pada setiap gadis, kecuali gadis yang memiliki bapak yang dikhususkan oleh ijma' dan pendapat yang berbeda sebagaimana yang telah diutarakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan berikut. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Al-abbu allati khasassaha al-ijma' illa khilafal ladzi dzakarnahu wa kawwin sa'iril awliya'i ma'luman minhumun nadhar wal maslahah lawallaitahum yujab an yulhaqqa bil abbi fi hadhil ma'na wa minhum man alhaqqa bihi jami'a awliya wa minhum man alhaqqa bihi jadda faqat li annahu fi ma'na al abbu idza kana aban a'la wa huwa Syafi'i wa man qasara dhalika 'ala al abbi ra'a anna mali abbi fi dhalika ghairu mawjudin li ghairi imma min kibali an syar'a khassashu bidzalik wa imma min kibali annama yawjud fihi minar ra'fah wa rahmah la yujud fi ghairuh wa huwa alladhi dhahaba ilaihi Malik radhiyallahu anhu wa ma dhahaba ilaihi Adhar wallahu a'lam illa ay yakuna hunaka darurah wa qad ihtajal Hanafiyyah bizawaji in kahasigar ghairul aba biqauli ta'ala wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa' qala wal yatimil la yantaliqu illa ala ghairil balighah, yang artinya dan keberadaan semua wali adalah jelas karena pengawasan dan kemaslahatan terhadap yang di bawah kekuasaannya mengharuskan mereka
disamakan dengan bapak dalam makna ini. Di antaranya mereka ada yang menyamakan semua wali dengannya, dan di antara mereka yaitu Syafi'i menyamakan kakek saja dengannya karena dia sama dengan bapak. Nah, dan dia sebagai bapak yang lebih tinggi. Dan ada yang membatasi hal itu hanya pada bapak saja dengan melihat bahwa bapak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh yang lainnya. Nah, kemungkinan dari segi syara membatasi hal itu, dan kemungkinan dari segi bahwa sesuatu yang terdapat pada dirinya seperti kelembutan dan kasih sayang tidak terdapat pada yang lain. Nah, inilah pendapat yang diyakini oleh Malik dan pendapatnya lebih jelas wallahu alam, kecuali jika keadaannya memaksa. Nah, para ulama mazhab Hanafiyah berhujjah mengenai bolehnya selain bapak menikahkan anak-anak kecilnya dengan firman Allah Ta'ala, dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Mereka berkata, dan anak yatim hanya diartikan pada selain anak yang belum dewasa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya untuk kepada saudara Aldi Pansah dipersilahkan. Wal fariqusani qalu inna ismal yatimi qad yantaliku ala waligotin bidalili qaulihi alaihi salati wassalami tusta'marul yatimatu wal musta'maratu hiya min ahlil izni wa hiyal balighatu fayakunu li ikhtilafihim sababun akhar wa huwa ishtiraku ismil yatimi faqada antaj aidon malam yujis nikaha ghairil abilaha biqaulihi alaihi salati wassalami tusta'marul yatimatu fi nafsiha qalu wasaghiratu laisat min ahlil istimari bi ittifaqin faujibal man'u wali ula ika ayyakulu inna hazal hukmul yatimatu allati hiya min ahlil istimari wa amas sogiratu famiskuta anha. Kelompok kedua berkata bahwa yatim itu kadang diartikan pada anak perempuan yang sudah dewasa dengan dalil sabda Nabi SAW, gadis yatim itu dimintai pendapatnya. Dan gadis yang dimintai pendapat yaitu yang dimintai izin, yaitu gadis yang sudah dewasa. Dari perbedaan mereka ini timbul sebab lain, yaitu kata yatim itu adalah istirak atau memiliki arti banyak. Ulama yang tidak membolehkan selain bapak untuk menikahkannya berhujjah dengan sabda Nabi SAW, gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya. Mereka berkata, anak kecil perempuan tidak termasuk orang yang bisa dimintai pendapat berdasarkan kesepakatan ijma, maka wajib untuk dicegah. Dan mereka juga bisa mengatakan bahwa ini adalah hukum gadis yatim yang tidak termasuk orang yang dimintai pendapat. Adapun anak kecil itu tidak dijelaskan hukumnya oleh syara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu hal yuzawwiju as-saghira ghairul abi wa amma hal yuzawwijul waliyyu ghairul abi as-saghira fa inna malikan ajazahu lil wasi wa aba hanifata ajazahu lil awliya'i illa anna aba hanifata awjabal khiyara lahu idza balagha wa lam yujab dhalika malikun wa qala asy-syafi'iyyu laisa li ghairil abi inkahuhu wa sababu ikhtilafihim qiyasu ghairil abi fi dhalika 'alal abi faman ra'a anna al-ijtihad al-mawjuda fihi alladhi jaza lil abi bihi ay yuzawwija as-saghira min waladihi la yujadu fi ghairil abi lam yujaz dhalika wa man ra'a annahu yujadu fihi ajaza dhalika wa man farraqa baina as-saghiri fi dhalika was-saghirati fali'anna ar-rajula yamliku at-talaqa idza balagha wa la tamlikuhu al-mar'atu walidhalika ja'ala Abu Hanifata lahuma al-khiyara idza balagha.
Artinya, masalah yang kedua, apakah selain bapak boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil? Yang pertama, Imam Malik berpendapat membolehkan bagi orang yang mendapat wasiat. Yang kedua, Imam Abu Hanifah membolehkannya bagi para wali. Hanya saja dia mengharuskan untuk memilih atau khiyar apabila sudah dewasa. Yang ketiga, Imam Malik berpendapat tidak mengharuskan adanya khiyar atau memilih. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Imam Syafi'i berpendapat selain bapak tidak boleh menikahkannya. Nah, adapun sebab adanya perbedaan pendapat di antara mereka para imam, yaitu mengkiaskan selain bapak dengan bapak dalam hal menikahkan. Ulama yang berpendapat bahwa kesungguhan usaha yang ada pada diri bapak asli yang membolehkan untuk menikahkan anak kecil laki-laki tidak ada pada selain bapaknya, maka tidak membolehkan hal itu. Dan ulama yang berpendapat bahwa hal itu ada pada selain bapak, mereka membolehkan hal itu. Dan ulama yang membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, yaitu karena laki-laki memiliki hak mentalak jika sudah dewasa, sedangkan perempuan tidak. Karena itu Imam Abu Hanifah memberikan hak memilih jika keduanya sudah dewasa. Wallahu a'lam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.